Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya, Yohanes Dian Alpasa, dalam penyuluhan agama Kristen, edisi 26 Maret sampai dengan 1 April 2023. Pada penyuluhan kali ini, kita akan membahas tentang dua karakteristik dari Elohim, dari Tuhan yang kita sembah, yang juga menampakkan diri pada Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub yang disembah oleh leluhur Israel sampai dengan kekristenan di masa kini. Kali ini kita akan mencoba untuk mengenali setidaknya dua karakter. Yang pertama adalah karakter transenden yang begitu jauh, yang begitu sulit untuk disentuh, serta yang kedua Tuhan yang imanen, yang begitu dekat, yang langkah di kakinya begitu dapat kita rasakan. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya akan membacakan perikop pada penyuluhan hari ini. Yang pertama akan saya bacakan dari perikop Kejadian pasalnya yang ke-18 ayatnya 16 sampai dengan 33. Cukup singkat, yang akan mengisahkan bagaimana Abraham bersafaat untuk Sodom. Berikut bunyinya. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah kepada orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang-orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masa akan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya.
jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat kitab Kejadian itu mencatatkan sifat Tuhan yang berbeda. Yang pertama misalnya ketika Tuhan menampakkan diri pada Musa ataupun kepada bangsa Israel, bangsa Israel cenderung tidak mampu mendengar suara Tuhan karena begitu kerasnya. Jadi suara Tuhan itu ibarat halilintar yang memegakkan telinga, sehingga cukuplah Musa saja yang menghadap. Begitu juga dengan cahayanya. Musa tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan karena wajah Tuhan begitu gemilau. Pada Kejadian pasal yang pertama juga didapati bahwa Tuhan yang begitu berkuasa, yang mampu untuk mencipta langit dan bumi menjadi sangat-sangat teratur, dan kemudian tampak sekali sifatnya itu transenden gitu. Jadi kelihatan sekali berkuasa yang ada di atas sana. Tetapi yang kita baca pada kesempatan kali ini, Tuhan menampakkan diri, pikiran Tuhan dapat dibaca oleh Abraham, dan kemudian Tuhan begitu mudah untuk dinegosiasi. Jadi yang kita lihat pada kesempatan kali ini adalah Tuhan yang imanen, yang mau untuk menampakkan diri, yang mau untuk berbicara, bahkan mau untuk berunding, mau untuk negosiasi. Lalu yang kedua, sifat-sifat dari Tuhan itu sendiri seolah-olah mendapatkan laporan begitu dari malaikat-malaikat yang mengamati Sodom. Katanya Sodom jelek, katanya Sodom itu sombong, katanya banyak pelanggaran kota Sodom, dan Tuhan ingin melihat sendiri, seolah-olah selama ini tidak bisa melihat sendiri. Nah, itulah sifat-sifat manusiawi sebenarnya, Pak. Sifat-sifat dunia ini yang kemudian dilekatkan pada Tuhan, yang mana sifat-sifat indrawi itu juga ada pada Tuhan ternyata. Kemudian kita melihat juga Abram, yang waktu masih bernama Abram itu ke Mesir sama sekali sulit untuk berbicara. Dia seolah-olah sulit untuk mengeluarkan sepatah kata, dua patah kata. Sehingga ada satu adegan misalnya di Mesir, di depan Fir'aun itu kesannya hanya Fir'aun saja yang bicara. Abram hanya diam saja tanpa menjelaskan ini istri atau adik, dan kemudian tanpa meminta ampun kutuk sudah menyebar karena Fir'aun mengambil istri Abram misalnya. Nah, peristiwa-peristiwa semacam ini yang kemudian membuat kita paham bahwa bagaimana sifat Abraham itu, bagaimana sifat Tuhan dalam perikop ini. Nah, saudara-saudara,
pada kesempatan kali ini selain belajar tentang Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa kita juga belajar dari sifat Abraham yang diam, yang tidak banyak berkata, tetapi ketika ada saudaranya atau ketika ada kampung tetangganya yang ingin dimusnahkan Tuhan, Abraham dengan buru-buru mengajukan dialog gitu. Ketika Tuhan ingin melenyapkan Sodom, Abraham buru-buru meminta ampun. Kalau ada 50 orang benar bagaimana? Kalau ada 20 bagaimana? Kalau ada 10 orang benar bagaimana? Jadi Abraham berusaha untuk membela Sodom di hadapan Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia menepati perjanjiannya. Jadi kalau memang ada 10 orang maka Sodom akan diselamatkan. Saudara-saudara, kita coba untuk melihat sifat dari Abraham ini. Bagaimana cara dia untuk membela orang lain, membela yang lemah, membela orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun juga sebenarnya harus dibela. Dididik dulu kalau perlu, diberitahu dulu tentang jalan Tuhan. Kalau memang mereka menolak, baru silahkan dihakimi. Tetapi barangkali Abraham juga merasa mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ngapain harus disalahkan? Mereka tidak tahu hukum Tuhan, kenapa harus dihukum? Gitu. Siapa tahu saja mereka melakukan ini tanpa merasa mereka ini sedang melanggar. Nah, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang fair, yang adil, yang mau untuk melihat kebenaran di antara manusia. Kalau memang ada yang benar maka akan dibiarkan hidup. Tetapi nahas bahwa pada stage adegan berikutnya kita lihat tidak ada 10 orang yang benar, hanya kurang dari 10, maka Sodom juga ditunggang balikkan. Melalui perikop kali ini kita belajar tentang sifat Tuhan yang pertama dan kedua sifat Abraham, dan kemudian kita lekatkan pada diri sendiri. Kita nggak perlu menjadi orang yang sombong, kita nggak perlu menjadi orang yang pesimis di masa tua. Bahkan di masa tua Abraham pun dia masih mendoakan orang lain yang barangkali belum dikenal oleh Abraham. Nah, pada posisi kita sekarang layaklah kalau kita ini juga mendoakan orang lain yang mungkin kita anggap bukan orang benar, yang mungkin kita anggap berbeda Tuhan, yang mungkin kita anggap belum pernah dididik oleh Tuhan dan karakternya hancur lebur merugikan orang lain. Kita berharap agar orang-orang ini juga bertobat, mengenal jalan Tuhan, dan kemudian mampu untuk menikmati hidupnya. Itu yang penting. Kita berharap agar mereka orang-orang mampu untuk mendapatkan terang Tuhan dan jalan sejati daripada Tuhan. Nah, itu adalah doa-doa kita agar timbul kesejahteraan di mana kita tinggal. Kita juga berharap agar orang-orang yang serong, orang-orang jahat, orang-orang yang jauh dari Tuhan dapat datang mendekat oleh karena kasih Kristus yang menyelamatkan. Biarlah mereka menjadi warga gereja yang baik, biarlah mereka kembali menjadi warga negara yang baik, dan kita siap untuk menyongsong Indonesia yang penuh dengan harapan. Terima kasih. Demikian penyuluhan pada kesempatan kali ini. Tuhan memberkati.